Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Saya memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Sudahkah Anda siap? Bapak Ibu, 2023 menunggu kita dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Kita sudah sering mendengar akhir-akhir ini bahwa resesi menunggu kita di tahun 2023, keadaan yang sulit akan menunggu kita ke depannya. Tetapi saya mau memberitahu ada kabar gembira di dalam Alkitab, ada peristiwa seperti ini. Jadi seharusnya kita sebagai anak Tuhan tidak perlu takut. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1-3, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu." Puji Tuhan. Bapak Ibu, Ishak mengetahui bahwa ada keadaan yang tidak menyenangkan ke depannya. Pada waktu itu, ada kelaparan yang hebat yang bukan hanya terjadi sekali pada zaman Abraham. Artinya ini adalah keadaan yang terjadi berulang kali. Dan kemudian pada waktu itu dia pergi ke Gerar, yang dimana Gerar ini bukan juga tempat yang bagus. Melainkan dia harus ke Mesir kalau memang mau menyelamatkan diri, sebab pada waktu itu Mesirlah satu-satunya tempat yang memiliki lumbung-lumbung makanan yang banyak. Tetapi firman Tuhan berkata kepada Ishak, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu," di mana? Di Gerar. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Bapak Ibu, ke depannya 2023 ini menyimpan misteri yang dimana orang-orang sudah menceritakan bahwa kita akan mengalami kesusahan yang besar dan sebagainya. Hal ini sama dengan cerita Ishak di Gerar. Ishak ini mengetahui bahwa ada keadaan yang tidak menyenangkan ke depannya. Tetapi dari cerita ini ada hal-hal yang harus kita pahami. Hal-hal tersebut itu yang pertama adalah Allah tidak pernah meninggalkan. Puji Tuhan. Kejadian pasal 26 ayat yang ketiga berkata demikian, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Jadi meskipun Ishak ada di Gerar, tempat yang tidak menyenangkan, Tuhan itu berjanji tidak akan pernah meninggalkan. Bahkan Tuhan berkata bahwa aku tidak akan lalai akan sumpahku. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Apa itu? Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Jadi meskipun hari-hari ini kita akan memasuki tahun-tahun yang gelap Bapak Ibu. Kita akan memasuki tahun-tahun resesi. Kita akan memasuki tahun-tahun yang sulit. Percayalah, seperti janji Tuhan kepada Ishak, janji Tuhan itu tidak akan pernah lalai kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami adalah berkat Tuhan tidak terbatas. Puji Tuhan. Kejadian pasal 26 ayat 20-22 berkata demikian. "Lalu bertengkarlah para gembala Gerar
Perhatikan Bapak Ibu. Bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka ini gembala-gembala dari Ishak menggali sumur lain. Dan mereka bertengkar juga tentang itu. Jadi digali sumur yang lain, dapat air, bertengkar lagi. Kemudian maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Lalu Bapak Ibu, ini dia. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, bayangkan waktu Ishak ini menggali, para gembala Ishak ini menggali, dapat air. Luar biasa, pada waktu itu tidak seperti hari-hari ini ya Bapak Ibu ya. Menggali sumur itu sangat-sangat mudah hari-hari ini. Tapi dulu orang menggali sumur tidak selalu mendapatkan air. Tetapi kita perhatikan bahwa pertama kali waktu digali sumur dapat air, bertengkar dengan gembala Gerar. Direbut, gak apa-apa. Oke, kemudian gali lagi. Dapat air, diambil lagi. Bertengkar lagi. Ya sudah, kata Ishak, ya sudah kita pindah ke tempat lain. Kemudian di tempat lain pun dia tidak kecewa. Dia tidak putus asa dan tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap berusaha. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di tempat di mana dia menggali tetap ada air. Apa maksud dari ini? Maksudnya adalah berkat Tuhan tidak terbatas oleh waktu, oleh keadaan, oleh apapun itu juga. Sama seperti waktu kita hari-hari ini memasuki tahun-tahun yang baru. Berkat Tuhan tidak akan terputus. Sebab apa? Berkat Tuhan tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh keadaan. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita pahami? Yang ketiga adalah ada perbedaan antara orang percaya dan dunia. Ini menarik Bapak Ibu. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat 26 sampai 28 berkata demikian. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikhol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Puji Tuhan. Baiklah kami mengadakan perjanjian dengan engkau. Sebab apa? Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu, ini keluar dari mulut seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini keluar dari mulut seorang kafir. Jadi, di tengah-tengah resesi sekalipun, di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun, ada perbedaan antara orang percaya dan dunia yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, kesimpulannya pada pagi hari ini adalah, mari Bapak Ibu, siapkan hatimu. Masuki tahun yang baru, sebab di masa sulit pun Tuhan terus menyertai. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan buat hari ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan buat sepanjang tahun ini. Tuhan pelihara kami. Sampai hari ini kami berdiri. Kami percaya karena kasih setia Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Mari Tuhan lanjutkan kasih setiamu sehingga kami dapat memasuki tahun yang baru dengan sukacita dan yang daripada Tuhan. Sebab kami tahu meskipun masa sulit menanti, kami percaya Engkau terus menyertai kami untuk melewati masa-masa itu. Terpujilah Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, berkati kami semuanya dengan berkat yang tidak pernah terbatas. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.